Ini misterius kan, bahkan di arsip negara pun nggak ada. Presiden lain ada nggak arsipnya di Oh, situ? mereka nggak mau jawab. Kami mencari itu di lembaga kearsipan itu, Bang. Makanya arsipnya kan kami jadikan sebagai termohon. Iya. Digugat. Ada arsipnya. Ya nggak ada. Udahlah, nggak usah ribut gitu loh. Ijazah doang kok ribut gitu loh. Yang bikin ini jadi kemana-mana, Karena tidak ada sikap negarawan dari Pak Jokowi, Pak Jokowi untuk yang menyelesaikan ini. Pak Jokowi yang diam, atau Roy Suryo yang selalu ngomong kemana-mana, Bang. Lah iya, Kepala negara artinya waktu itu. seorang kepala negara aja mampu menyelesaikan persoalan bangsa Ya. yang begitu kompleks. Hanya persoalan ijazah pribadinya aja, Oke. masa beliau nggak bisa selesaikan Nah, sih? karena- Kau preman ya, kau dasar preman gitu. Jangan pakai cara-cara preman gitu. Ada kata-kata preman lah, mohon maaf. Ya iya. Ini bohong, ini Ya, palsu dan lain. gini, Bang. Kemarin Pak Jokowi mengatakan saya akan bawa ijazah itu ke pengadilan. Pertanyaan kami, terus yang disita di Polda ijazah siapa? Sengketa informasi publik itu sesuai dengan apa yang dimohonkan, Bang. Ya. Jadi Andri sebagai lembaga arsip negara tidak bisa menjawab apalagi membanding-bandingkan dengan ijazah orang lain, ijazah mantan-mantan presiden apakah sudah ada di arsip? Enggak, mereka enggak akan menjawab itu, Tapi Bang. kan pihak Roy bisa melakukan itu Oh, kita kan enggak. sebagai upaya membuktikan kebenaran gitu. Kan lebih telak jawabannya kalau ketika dilakukan, karena misalnya ini misterius kan, bahkan di arsip negara pun nggak ada, ya nggak. Lalu dicek lebih kuat bobotnya ketika misalnya Di dalam ditemukan- persidangan, Bang, di dalam persidangan hal itu sudah kami tanyakan. Ya, Tapi mereka mengatakan lagi-lagi kami tidak bisa menjawab di luar apa yang dimintakan. oke. Tapi bukankah itu bisa dilakukan oleh tim lawyernya Roy untuk ke arsip negara? Karena ini persoalan hukum. Udah dimintakan, tapi lagi-lagi jawaban dari Andri adalah ijazah Pak, khusus untuk ijazah Pak Joko Widodo itu tidak dikuasai oleh Andri. Padahal masa retensinya udah lewat, Bang. Jadi gini, berdasarkan undang-undang kearsipan, ijazah ini pada saat digunakan kan masih di KPU. Ya, KPU itu namanya pencipta arsip, pencipta arsip, pencipta arsip. bukan penyimpan arsip. Bukan, ya. bukan pencipta arsip. Nah, pada saat masa retensi itu berarti dokumen tadi arsip tadi menjadi arsip dinamis. Dinamis itu karena masih digunakan. Ya, Begitu lewat 5 tahun, ya data arsip tadi berubah Harusnya menjadi dialihkan. arsip statis. ya, dialihkan Statis ke itulah yang kemudian harus diserahkan kepada lembaga kearsipan. Pada saat diserahkan kepada lembaga kearsipan itu, tugas dan tanggung jawabnya lembaga kearsipan adalah menyimpan itu di dalam dokumen kearsipan negara, karena itu akan menjadi bagian dari jejak sejarah bangsa Indonesia melaksanakan pemilu. Oke, nah kalau tadi abang bilang mencari jejak ijazah Jokowi kan, kenapa nggak juga mencari jejak itu di lembaga kearsipan? Ya, Nggak kami terbatas sedikit. Kami mencari itu di lembaga kearsipan itu, Bang. Makanya arsipnya kan kami mohon, kami jadikan sebagai termohon. Iya. Digugat. Ada arsipnya. Ya nggak ada. Oke. Kan jawaban mereka nggak ada. Ditanya nggak bang? Presiden lain ada nggak arsipnya di Oh, situ? mereka nggak mau jawab. Karena itu gini, Bang. Karena itu terkait dengan data rahasia negara. Oke. Tapi kalau punya Jokowi harus. Mereka gitu. jawab, mereka bilang nggak ada di kami. Oh, oke. Itu Jadi jawabannya, makanya kemarin putusan KIP yang kemarin itu, Bang, ditolak. Permohonan ditolak. Ditolak itu bukan berarti Pak Bonatua kalah, bukan. Ya. Ditolak itu karena berdasarkan fakta persidangan, ya majelis komisioner nggak pernah mendapatkan bukti bahwa data itu dikuasai Andri. Makanya kemudian ditolak. Oke. Kita di situ yang murni hukum ya bang. Iya, Bang. Oke. Ini panjang nih, Oh, menarik panjang, ini panjang ini, karena Bang. selama ini satu-satunya tim Roy CS yang datang tuh baru Pak Bang Sangaji. Sangaji, Alhamdulillah. ya kan? Jadi memang banyak pertanyaan yang selama ini numpuk di kepala OTT dan sebenarnya SI, tapi Berarti pertanyaan-pertanyaannya udah keluar tadi, Bang. Udah sebagian keluar. belum masih banyak. belum masih panjang. Ya. Nah sekarang gini bang, ini kan kemudian terlepas dari proses hukum tadi yang kita udah bahas panjang lebar itu Iya, ya, Bang. yang katanya nanti Senin akan apa namanya? Gelar perkara khusus, Gelar perkara khusus. Tapi ada satu hal nih bang, abang kan tim kuasa hukum kan, berjalan di koridor hukumnya Ya, sendiri. Sementara di satu sisi ini apa namanya?
isu politiknya Ya, kenceng. ya betul Bang. Ya kan? Semakin kencang ketika muncul Bang Faisal. Faisal Assegaf. Ya. Yang tadinya dianggap satu kubu, tiba-tiba pecah Ya. gini. Dan dengan keras Bang Faisal mengatakan bahwa ini ada keterlibatan dua partai besar nih. Bahkan terang-terangan dia sebut Demokrat dan PDIP. Ya. Ya kan, lalu cek rekeningnya Roy gitu. Aduh, Ya gila kan? ya. Jadi Nah. jadi serangan-serangan ini makin kenceng juga Iya. ya, Bang. Ya, jadi gini Bang, saya klarifikasi satu persatu ya. Oke. Terkait dengan adanya tuduhan Mas Roy CS mendapatkan aliran dana ya. Itu juga mohon maaf ya, kami ini sebagai anggota tim kuasa hukum kan juga harus bisa menanyakan itu juga kepada mereka gitu. Betul. Apakah memang mereka menerima? Karena kalau mereka menerima berarti apalah arti pembelaan kami gitu loh Bang. Nggak boleh dong. Ya. Ya kan? Nah, lagi-lagi mereka menjawab tidak ada satu rupiah pun masuk ke mereka. Bahkan mereka mengatakan kalau ada pihak-pihak yang mengatakan, yang menuduh, quote and quote menuduh ada aliran dana masuk ke kami, ya monggo silahkan Oke. dilakukan tracing gitu. Kan bisa dilakukan penelusuran oleh PPATK. Ya. Lalu kan kemudian orang akhirnya pakai bahasa mereka. Mereka kan bilang, tunjukin aja dong ijazah aslinya. Lalu sekarang orang bilang, ya kalau lu nggak merasa ini ya tunjukin dong rekeningmu gitu. Bicara soal rekening, itu kan hal yang berbeda. Ya. Hal yang berbeda dengan apa yang Bang Vincent sampaikan tadi gitu ya. Kalau rekening itu kan tuduhannya kan dengan transaksi uang. Ya. Ya, kalau transaksi uang ya minta aja sama PPATK. Oke. Atau Itu misalnya sederhana itu. coba dong print rekening koranmu gitu. Ya bisa aja Ya. ketika mereka bersedia gitu. Bisa aja. Bersedia nggak Roy CS mereka untuk melakukan Nanti itu? aku tanyakan dulu ya Bang Vincent ya. karena kalau dilihat tuh jadi semua pertanyaan yang keraguan yang selama ini mereka ajukan ke ijazahnya Pak Jokowi itu kemudian berbalik ke mereka ketika Bang Faisal tiba-tiba mengatakan mereka ini terima duit gitu. Kasar ya. Iya. Bukan bahasa persisnya Bang Faisal tapi intinya ada tuduhan Roy CS ini menerima uang gitu. Ya. Lalu orang bilang, ya sebelum lu minta Jokowi tunjukin ijazah, tunjukin dulu dong rekening koranmu gitu. Oh gini Bang, dua hal yang berbeda Bang. Kalau kita bicara Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, harus didudukan berbeda dengan Mas Roy. Ya. Pak Jokowi ini kan adalah presiden. Betul. Pada saat beliau menjadi calon presiden, beliau berkampanye. Kemudian meminta dukungan rakyat. Dipilihlah. Disumpah. Menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Pada saat ijazahnya dipertanyakan, maka kita tidak bisa mempersamakan Pak Joko Widodo dengan siapapun di Republik ini. Oke. Karena gini, Pak Jokowi itu menggunakan ijazahnya. Kalau nggak ada ijazah Pak Jokowi, kan nggak mungkin bisa jadi presiden. Karena itu persyaratan calon presiden. Ya. Ya. Ketika Pak Jokowi ditagih untuk menunjukkan ijazahnya, menurut aku, kalau secara hukum, memang tidak ada kewajiban hukum. Ini kan yang selama ini dibela oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi termasuk oleh pendukung Pak Jokowi. Iya. Apa kewajiban hukumnya Pak Jokowi untuk menunjukkan kepada kalian? Iya betul, tidak bisa kita bantah. Memang tidak ada kewajiban hukum untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik. Tetapi kan ada kewajiban yang lebih tinggi dari kewajiban hukum. Kewajiban moral. Kewajiban moral Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena sekarang Pak Jokowi sebagai mantan presiden diminta kejujurannya oleh rakyat. Ya. Jujur dong, terbuka dong. Wajar nggak? Wajar. Kalau hari ini Pak Jokowi bukan presiden, ya ngapain juga rakyat minta-minta kepada Pak Jokowi Widodo gitu loh. Hari ini bukan presiden dia, Bang. Ya memang bukan presiden lagi, tapi ijazah itu kan digunakan sebagai presiden. Ya. Dan hari ini kan beliau tercatat sebagai mantan presiden. Oke. Dan beliau ini akan terukir di dalam lembaran sejarah dan tidak pernah akan dihapus. Oke. Maksud saya, ketika Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya, akan berbeda dengan ketika Mas Roy diminta untuk menunjukkan rekeningnya. Berbeda sekali. Tidak bisa kita sama-samakan. Kenapa? Pak Jokowi punya kewajiban moral kepada rakyat Indonesia. Pak Jokowi punya kewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan publik. Iya. Dan itu wajar, Bang. Karena dia mantan presiden. Iya. Tapi Disitulah berlaku yang namanya
keterbukaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi. Oke. Kita ini sandarannya kan negara demokrasi, Bang. Tapi kan Bukan hanya sekadar sandarannya pada negara hukum. Kan gini, Bang. Di Undang-Undang Dasar 45 ada 2 asas yang penting. Pasal 1 ya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Jadi kedaulatan rakyat itu tertinggi dari sekedar kewajiban hukum, Bang. Iya, tapi kemudian kan orang berpikir begini, Bang. Kalau ngomong pejabat publik, Iya, Roy iya. juga pejabat publik sebelumnya Iya, kan. iya. Dia pernah menjadi Menpora, Iya. pernah juga duduk sebagai wakil rakyat di Senayan kan. Tapi konteksnya kan sekarang begini. Orang curiga bahwa ini ada orkestrasi, ada bohir yang membiayai. Ya kan? Nah, kan mereka menyerang nih. Tunjukin ijazah asli perjuangan. Lalu ada tuduhan kalian itu dibiayain, dibohirin sama orang gitu. Ada hal seperti itu. Sebenarnya kalau menurut aku, Bang, justru yang membuat ini rumit, ini runyam adalah Pak Jokowi sendiri, Bang. Kenapa itu? Kalau menurut aku Pak Jokowi lah yang membuat persoalan ini jadi panjang. Karena nggak nunjukin ijazahnya. Ya kan dari awal kan diminta adalah nunjukin ijazahnya. Kalau ditunjukkan ijazahnya, kemudian kan akan kelihatan ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu mungkin akan berbeda dengan yang diunggah Dian Sandi. Iya. Atau mungkin lebih akurat dibandingkan Oke. dengan Dian Sandi. Mungkin yang benarnya itu punya Pak Jokowi, Iya. bukan Dian Sandi. Kalau kita main kronologi. Teka-teki itu kan nggak dipecahkan oleh Pak Jokowi. Oke, kalau kronologi kan Jokowi ngelaporin bulan Mei ya, Bang. Tapi paduan suaranya dari Roy itu udah mulai Februari loh, Bang. Ya iya. Kalau tidak salah. Seharusnya gini, bahkan Bang. dari awal tahun. Seharusnya gini, Bang, mohon maaf ya. Ini kan kita harus melihat Gini. bagaimana Sekali- cara Ya. seorang mantan presiden. Ini jangan bicara diri Pak Jokowi ya. Seorang mantan presiden kan pernah memimpin Indonesia 10 tahun dengan berbagai oke. kompleksitas persoalan bangsa gitu. Dari mulai ekonomi, penegakan hukum, penanganan bencana dan lain seterusnya. Menurut aku ijazah ini bukan persoalan yang ini persoalan remeh-temeh gitu loh. Iya, nggak penting juga sebenarnya. Remeh-temeh itu dalam arti gini, Bang. Remeh-temeh itu tidak sekompleks ketika beliau memimpin republik. Ya, betul. Beliau pernah membuat kebijakan-kebijakan terobosan strategis. IKN aja, ibu kota negara aja dipindahin ke IKN, Bang. Itu satu langkah yang beliau lakukan yang pada saat itu dengan mengubah undang-undang ibu kota negara gitu. Dan itu membutuhkan perdebatan yang panjang gitu, Bang. Oke. Membangun IKN anggarannya kan nggak main-main. Ya. Tapi saya nggak bilang bahwa IKN itu jelek apa negatif, bukan situ. Saya ingin mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi menghadapi terpaan isu ijazah, menurut saya ini persoalan remeh-temeh. Tidak sekompleks beliau menyelesaikan persoalan bangsa yang sedemikian kompleks pada saat 10 tahun beliau berkuasa. Artinya ijazah ini bisa beliau selesaikan dengan cepat kok. Sesederhana itu beliau selesaikan apa? Tunjukkan aja ijazah, katakan kepada Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, apa yang kalian tuduhkan itu ini ijazah saya. Kalaupun kalian mau teliti, silahkan teliti dan saya akan bentuk tim independen untuk meneliti itu. Selesai. Sesederhana itu kan, Bang. Iya. Tidak akan ada polemik seperti ini. Tapi ketika Pak Jokowi berlindung di balik tidak ada kewajiban hukum, itulah yang susah. Itu kan belakangan. Tapi kan dari Februari itu gencar sekali Mas Roy mereka ini. Ya, iya. Ini bohong, ini palsu Gini, Bang. dan lain-lain gitu Ya, loh, Bang. ketika arus itu kencang, menurut saya tidak sekencang apa yang terjadi pada tahun ketika beliau menjadi presiden menghadapi bencana di Indonesia gitu. Kan lebih sengit itu bencana-bencana di Ya, Indonesia. Krisis ekonomi Karena pernah itu dia beliau selesaikan. itu memang gitu. dia merasa kewajiban dia kan Lah sebagai iya, kepala negara artinya waktu itu. seorang kepala negara aja mampu menyelesaikan persoalan bangsa Ya. yang begitu kompleks. Hanya persoalan ijazah pribadinya aja, Oke. masa beliau nggak bisa selesaikan Nah, sih? karena mungkin Pak Jokowi akhirnya berpikir kan, ini mereka mau kemana ini sih sebenarnya, Ya. teriak-teriak terus gitu loh. Ya, Padahal karena- rumah saya terbuka loh tiap hari banyak berarti yang datang ke sana. berarti gitu. gini, Bang. Berarti ya kalau kayak gitu teorinya ininya tesisnya ya berarti Pak Jokowi juga ikut main juga supaya kasus ini jadi Nah, ramai. itu kan emang jadi lama. itu kan emang yang didiskusikan sekarang kan. Ya, artinya menurut saya sebenarnya gini, Bang. Perkara ini tuh jadi kemana-mana gitu loh, Bang. Padahal sebenarnya ini perkara bermula dari satu penelitian Yang- ilmiah. sekarang gini. Satu penelitian ilmiah yang sebetulnya kalau beliau tidak suka atau tidak menyetujui atau mengatakan bahwa enggak, penelitiannya kok salah. Oke, kalau dia katakan salah, kan dia analisanya dari Dian Sandi. Ini ijazahku loh. Oke. Ternyata yang kalian teliti itu salah. Sekarang gini, Bang. Hei Mas Roy, Bang Rismon sebagai Iya, iya, rakyatku iya. yang dulu aku pimpin Siap. ya.
udahlah nggak usah ribut gitu loh. Ijazah doang kok ribut gitu loh. Yang bikin ini jadi kemana-mana. Karena tidak ada sikap negarawan dari Pak Jokowi, untuk menyelesaikan ini. Pak Jokowi yang diam atau Roy Suryo yang selalu ngomong kemana-mana, Bang? Mas Roy ngomong kemana-mana, saya pikir itu kalau dikontekskan dalam rasa ingin tahu seorang peneliti, it's okay. Tapi ketika Mas Roy, Bang Rismon kemudian kemana-mana menyuarakan itu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap Dian Sandi, menurut saya sebenarnya Pak Jokowi bisa shortcut. Shortcutnya apa? Tunjukkan ijazahnya, Mas Roy, kalian salah, ini ijazahku, ya. Kalaupun kalian melakukan terus-menerus, saya akan melakukan langkah hukum kepada kalian. Ya, ini ijazahku, silakan kalian teliti dan aku akan melibatkan peneliti-peneliti independen untuk meneliti ijazahku juga, ya. Itu kan shortcut yang bisa diambil oleh Pak Jokowi. Langkah yang sangat cepat melakukan mitigasi supaya nggak gaduh, Bang. Abang kan tahu kemarin di Raya Bersuara aja kan ada kegaduhan gitu loh, Bang. Itu kenapa? Karena persoalan ini tidak dipecahkan oleh Pak Jokowi. Justru dia tarik ke ranah hukum pidana. Itulah yang kemudian akhirnya gini, Bang. Sebelum kita ke Raya Bersuara kasus itu ya, Bang. Oke. Hukum Ini pidana. udah berapa jam kita ngobrol? Oh, masih belum sejam. Lanjut. Masih panjang ya? Masih panjang. Ini bisa sampai pagi. Pokoknya ini, sampai tuntas, Bang. Karena Abang satu-satunya orang dari tim Roy, jangan kita bilang kubu lah ya, nggak enak kubu-kubuan. Tapi dari tim Roy yang datang ke OTT. Harusnya habis ini kita di SI, tapi udahlah kita ada spesial interview juga, tapi kita selesaikan di sini. Banyak sekali pertanyaan. Bang Vincent, maaf, kita selesaikan di atas meja ini. Iya, betul kan, on the table. Iya, kalau kita selesaikan di atas meja ini, harusnya Pak Jokowi dengan Mas Roy menyelesaikan juga gitu. Panggil. Iya, Mas Roy, ini ijazahku loh ya. Selesai barang itu. Persoalannya Roy juga tidak pernah datang ke Jokowi, Bang. Ya gini, Bang. Kita begini. Tidak datang. Seorang mantan presiden itu kan harus punya ketajaman dan nurani untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini. Ya ngapain? Gini loh, Bang, kalau ada rakyat yang mempertanyakan itu kemudian rakyatnya dipersalahkan, menurut aku itu bukan sikap seorang negarawan gitu, Bang. Itu satu hal. Tapi yang tadi Abang bilang ini jadi kemana-mana. Saya balik lagi ke situ. Yang bikin ini kemana-mana Pak Jokowi yang diam atau Roy mereka yang selalu ngomong kemana-mana. Mas Roy ngomong kemana-mana karena Pak Jokowinya diam. Tidak pernah ditemuin, Bang. Padahal Pak Jokowi diam karena gini. Pak Jokowi diam karena Pak Jokowi nggak mau menyelesaikan. Bukan. Coba gini, Bang, ya. Ini ya, saya bukan pendukung Jokowi ya, tapi kita meluruskan ini. Bang, aku ini juga dulu milih Jokowi loh, Bang. Ya, oke. Tapi bukan soal Jokowi atau bukan Jokowi ya, tapi ini cara kita menyelesaikan persoalan gitu loh, Bang. Betul. Abang ngomong tentang saya kemana-mana. Tentang barang punya saya, ya kan, kepunyaan saya. Ngomong kemana-mana, saya dengar. Tapi Abang nggak pernah ke saya. Jadi gini, Bang. Lagi-lagi kita harus membedakan antara kalau Bang Vincent, misalnya saya ngomongin Bang Vincent di mana-mana, it's okay, nggak ada masalah. Bang Vincent tidak punya kewajiban juga untuk manggil saya. Bisa, karena itu. Nggak, sebentar dulu, Bang. Bang Vincent tidak punya kewajiban untuk manggil saya. Bang Vincent juga tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi itu. Karena apa? Karena itu pribadi kita dengan pribadi. Tapi kan Pak Jokowi kan seorang yang dipertanyakan ijazahnya pada saat beliau jadi presiden. Dan dokumen itu dipertanyakan bukan pada saat Pak Jokowi setelah jadi presiden. Kalau setelah jadi presiden berarti itu jatuhnya ke pribadi beliau. Tapi dipertanyakan pada saat beliau menjadi presiden, di situ ada hak publik yang memilih dia. Seharusnya Pak Jokowi kalau menurut saya, Bang, dia punya cara mitigasi risiko. Tapi jadi nggak punya urgensi, Bang. Justru hal kecil, padahal hal kecil loh, tidak sekompleks persoalan bangsa ini. Hal kecil. Tapi kan kemudian akhirnya melahirkan banyak persoalan gitu loh, Bang. Termasuk pertengkaran sih. Termasuk pertengkaran di rakyat bersuara itu ya. Jadi itu bukan pertengkaran, Bang. Perkelahian. Enggak juga, itu bukan perkelahian jadi juga. Jadi apa? Kata Bang Aswan aku diserang itu di sana itu. Oh enggak, Bang Pitra. Oh, Bang Pitra. Bang Pitra. Dicekik lah si Pitra itu. Astagfirullah. Atau dia diapain? Enggak lah, Bang. Gimana sebenarnya ceritanya? Jadi sebenarnya itu diskusi kan, Bang. Memang situasi itu kan memang sangat agak emosional ya, Bang ya. Ya, emosional itu dalam arti diskusinya memang panas gitu loh. Betul. Dari segmen pertama sampai segmen akhir tuh. Tapi emang rakyat bersuara panas terus. Iya, panas terus ya. Karena nggak ada AC ya, Bang, di sana. Nggak ada AC. Ya?
AC-nya banyak bang. AC-nya banyak ya. Cuman memang karena isu yang diangkat itu kan isu Ya. yang memang panas. Ya tadi yang saya bilang, kalau Pak Jokowi dari awal melakukan mitigasi risiko dengan menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati, karena ijazahnya dipertanyakan pada saat beliau menjadi presiden, harusnya tidak akan sampai terjadi yang insiden itu gitu loh bang. Nah insiden itu sebetulnya bang, Mas Aiman itu mempersilahkan kami untuk menceritakan laporan terhadap Bang Andi Azwan di Polda Metro Jaya. Ya. Kami jelaskan. Kemudian Bang Pitra Ramodani tiba-tiba apa ya istilahnya bang ya, memotong dengan mengatakan ya mungkin dia agak mau membela gitu loh, membela dalam arti kenapa laporan itu tidak diterima. Nah pada saat itu aku ininya bang, aku yang ada di situ, aku pelakunya gitu. Yeah. Pelaku dalam arti bukan pelaku ini, aku pelaku yang ada di situasi itu gitu bang. Karena aku yang menjelaskan kepada Mas Aiman. Nah pada saat beliau potong itu, aku sebetulnya memberikan tantangan ke dia bahwa Bang Pitra udah baca belum pasal 3235? Beliau nyebut pasalnya juga salah kan, ya kan? Oh kami laporkan pasal 23 ya? Ya itu aja salah kan? Aku bilang bukan pasal 23, pasal 32. Beliau bilang pasal 32 apa ya, deliknya apa ya? Aku bilang ya Anda kalau mau membela Anda baca dulu pasal 3235. Udah pahami belum 3235 unsur-unsur deliknya apa gitu loh. Baru kemudian dia bilang, "Oh, ini delik aduan apa delik umum?" Aku nggak mau jawab, Bang. Kenapa aku nggak mau jawab? Karena pertanyaanku belum dijawab. Karena begitu kita mau mengatakan ini kualifikasi deliknya apa, secara ilmu hukum pidana kita harus memahami dulu unsur-unsur deliknya gitu, Bang. Karena aku yakin dia belum baca. Aku yakin dia nggak baca pasal 3235. Dan dia nggak memahami unsurnya. Maka ketika aku tantang Bang Pitra tahu nggak unsur pasal 3235? Unsur deliknya apa? Unsur perbuatan pidananya apa? Begitu dia nggak bisa jawab, dia balikin ke aku. Dia balikinnya, dia bilang gini, ini deliknya delik apa? Delik aduan apa delik umum atau delik biasa? Aku nggak mau jawab, Bang. Kenapa aku nggak mau jawab? Karena aku tahu, karena kami yang berdebat itu di Polda Metro Jaya, aku ingin dia menjelaskan dulu unsur deliknya, baru kemudian aku jawab. Tapi rupanya pada saat dia bertanya balik itu, terus kemudian aku bertanya balik ke dia lagi, itulah ada kata-kata, kau preman ya, kau dasar preman gitu, jangan pakai cara-cara preman gitu. Ada kata-kata preman lah, mohon maaf. Nah itulah yang kemudian tidak pernyataan Bang Pitra sendiri. Pitra Ramadhani ke abang. Ya kepada pada kami yang ada berdiri di situ. Oh jangan preman dong. Nah, itu ya. Itulah yang mungkin ada yang kemudian menanggapi. Kok bisa dia bilang gitu? Ya tanya aja kepada Bang Pitra. Lalu keributan itu terjadi setelah break. Oh enggak, udah langsung keributan itu sebenarnya antara aku dan Pitra enggak ada Bang Pitra enggak ada masalah tuh Bang. Kami masih tetap di atas kok, di atas panggung. Yang ribut itu mohon maaf, yang ribut itu antara pendukung itu loh Bang. Aku lihat Bang Pitra diserang gitu kelihatan. Enggak ada Bang, enggak ada penyerangan kok terhadap Bang Pitra. Atau emang sengaja dibuat tuh biar kan katanya sekarang udah ada pemain baru Bang. Roy CS itu kan udah enggak, dan kelihatan mereka udah enggak banyak ngomong kan. Pemain baru muncul kayak siapa Profesor Denny Indrayana. Oh itu tim kuasa hukum Bang. Dan Roy mereka sudah tidak banyak. Apa memang tugas mereka udah selesai atau gimana? Enggak Bang, sebenarnya dalam konteks tuduhan orkestrasi ya Bang. Kan mungkin pemain violinnya udah selesai part lu gitu loh. Dan ini Bang, dan aku mau mengklarifikasi Bang, tidak ada yang mengorkestrasi kami Bang. Iya. Enggak ada. Tapi tuduhan itu kenceng sekarang ya, Bang. Kalau tuduhan ya karena sebenarnya tuduhan-tuduhan itu muncul karena hasil penelitiannya Mas Roy terkait dengan adanya dugaan ijazah palsu ini nggak pernah dijawab gitu Bang. Bukankah emang karena udah di setting dari Kalau awal? menurut saya itulah cara-cara pembelaan mereka dari kubu Pak Jokowi. Tapi toh disambut itu sama apa partai-partai itu seperti yang di Gini Bang, Jokowi ini mohon maaf, ini kan bukan hanya Pak Jokowi ini mohon maaf, bukan hanya pribadi orang gitu loh Bang. Betul. Pak Jokowi ini politisi loh Bang. Ya. Jadi ketika kasusnya menarik ya ada efek politiknya ya. Itu pasti otomatis muncul Bang. Jadi efek politik itu tidak pernah dipikirkan, tapi dia muncul secara efek otomatis. Oke, jadi tidak salah juga kalau orang bilang ini ada unsur politiknya.
ada misi politiknya. Kata Pak Jokowi pakai kata-kata Pak Sebenarnya- Jokowi. Ada operasi politik gitu loh, Bang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya apa yang dibayangkan Pak Jokowi itu enggak seperti itu, Bang. Kalau Pak Jokowi dari awal mau menghentikan ini semua, situasi bangsa ini akan aman kok, Bang. Tidak akan ada lagi lah. Ada orkestrasi, tuduhan orkestrasi, ada orang besar. Kalau begitu Pak Jokowi bisa menjawab tantangannya Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, saya pikir persoalan ini selesai kok, Bang. Dijawab akhirnya ke ranah Penyidik. hukum. Ya itulah salahnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ranah hukum pidana itu kan keras, Bang. Ya. Begitu masuk ranah hukum pidana, yang terjadi adalah kan saling menyerang. Gini loh, Bang, mungkin ya kalau saya di posisi Jokowi, ini orang-orang ngapain sih ngomongin saya kesana kemari dari satu TV podcast gini, Ya ke saya nggak pernah, padahal yang mereka omongin milik saya gitu loh. kalau Bang Vincent sebagai orang Lalu biasa, dia nunggu nih kemana. aku yakin kalau itu terjadi kepada mantan-mantan presiden yang lain, mungkin responnya akan berbeda. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi, begitu dia terpa isi ijazah palsu, langsung kenegarawanannya main. Ya, itu kan kemudian yang dimainkan sebagai bagian dari orkestrasi politik tadi itu loh, Bang. Bukan, artinya Pak Jokowi seharusnya mengambil langkah cepat. Mengambil langkah cepat, tidak perlu membawa ini ke ranah hukum pidana. Sekarang gini, Bang. Karena nanti kan bawa ke ranah hukum pidana kan ada beberapa yang langkah cepat kemarin tuh. Si Asrul Sani. Tapi setelah dia nunjukin masih ada yang ragu. Gibran. Nih loh ijazah saya. Tetap aja ragu. Oh, kalau bahkan isunya Gibran itu akan jadi sasaran berikutnya. Ya, gini loh, Bang. Ini udah ada politik ya, Bang. Hukum itu kan dimulai dari indikasi ya. Ya. Ada indikasi. Indikasi itu kan berarti ada tanda-tanda. Ya. Kenapa ijazah Pak SBY tidak pernah dipersoalkan? Kenapa ijazah Pak Prabowo tidak pernah dipersoalkan? Kenapa ijazah Bu Mega tidak pernah dipersoalkan? Kenapa ijazah Pak Yusuf Kala tidak pernah dipersoalkan? Kenapa ijazah mantan-mantan wakil presiden yang lain nggak pernah dipersoalkan? Karena memang nggak ada indikasinya. Pertanyaannya kemudian orang-orang adalah kenapa harus Pak Jokowi? Ya karena ada indikasi, Bang. Indikasi yang Indikasi terhadap ijazah yang oleh Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tipa teliti bahwa ini ijazahnya palsu. Dan indikasi itu dari foto digital. Dan indikasi itu bukan hanya dari foto digital, indikasi itu kan dimulai dari Gus Nur, Bambang Tri, dari buku Jokowi Undercover. Kan sebenarnya bermula kan dari buku Jokowi Undercover, Bang. Iya, kan. Itu indikasi awal, Bang. Kalau kita bicara ke sana kan itu buku ditulis oleh orang-orang yang secara politik berseberangan arah gitu loh, Bang. Kalau secara politik nggak ada soal, Bang. Bukan itu yang penting, tapi indikasi itu mulai muncul, Bang. Siapa yang mengungkap indikasi itu hal lain. Tapi bahwa indikasi itu sudah mulai muncul, itu yang kemudian menarik gitu, Bang. Ketika Gus Nur dan Bambang Tri mendorong indikasi itu melalui buku Jokowi Undercover itu kan akhirnya jadi perkara hukum kan. Okay. Begitu di perkara hukum ada indikasi baru lagi, kok kenapa ijazahnya nggak pernah dihadirkan dalam persidangan? Kan muncul lagi keganjilan. Begitu muncul keganjilan, akhirnya muncul lagi keganjilan baru. Okay. Nah, indikasi-indikasi inilah yang di dalam hukum akhirnya melahirkan perkara. Nah, berarti nanti ujungnya tetap di pengadilan ya, Bang? Oh, ya kan? kalau kita bicara proses hukum. Oh iya, Bang, benar. Oh iya, betul, Bang. Nanti di pengadilan kan Pak Jokowi udah janji. Nanti saya tunjukkan. Nanti kasih tahu kita, Bang. Karena gini juga, Bang. Ada lagi nih keanehan dan kejanggalan baru yang ditampilkan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi sebetulnya mohon maaf ya, Bang. Ijazah Pak Jokowi ini memang misterius. Pak Jokowi juga emang agak misterius menurut saya. Tapi bukan dalam konotasi negatif. Cara dia merespon apapun isu tentang dia negatif, positif itu caranya enggak. Oh, itu cara berpolitiknya dia, ya. Cara komunikasi publiknya dia ya. Tapi yang aku bilang ijazah misterius ini begini, Bang. Kemarin Pak Jokowi mengatakan saya akan bawa ijazah itu ke pengadilan. Iya, Bang, itu clear, itu terang itu ya pernyataan itu. Pertanyaan kami, terus yang disita di Polda ijazah siapa, Bang? Ijazah Jokowi. Lah kan katanya ada di Pak Jokowi dia akan menunjukkan. Ya, itu kan bahasa dia untuk mengatakan bahwa dia akan membawa itu artinya melalui instrumen hukum dong. Ya, lembaga gini, Bang. hukum. Kalau ijazah itu sudah beliau serahkan, harusnya narasinya bukan begitu. Narasinya adalah
ijazah itu karena sudah disita oleh Polda Metro Jaya akan ditunjukkan di pengadilan. Kalau beliau sudah serahkan. Ya dong, kan ijazah itu tidak ada lagi di kekuasaan dia sekarang. Nah, ijazah itu kan adanya di Polda. Ya. Kan gini Bang, hanya lembaga hukum yang bisa memaksa seorang untuk menunjukkan ijazahnya. Maka dia bilang, saya akan tunjukkan nanti, tunggu aja di pengadilan. Nah, gitu kan loh. Pak Jokowi secara hukum acara kan tidak bisa membawa ijazahnya ke pengadilan. Ada di Polda kan? Ijazah itu kan barang bukti nih. Ya. Disita oleh Ya. Polda, oleh penyidik. Dijadikan sebagai bagian dari berkas perkara. Kemudian berkas perkara ini dilimpahkan tahap 1 ke jaksa. Jaksa meneliti, ya kan? BAP-nya dulu. Nanti kemudian kalau udah tahap 2 udah dinyatakan P21, berkas perkara beserta semua barang bukti dan alat bukti termasuk tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ya. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan itu di persidangan. Jadi hari ini sebetulnya secara hukum ijazah itu bukan ada di tangan Pak Jokowi. Ada di Polda. Ada di Polda. Ya. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian membangun narasi bahwa saya akan bawa ke pengadilan? Jangan-jangan memang ijazahnya masih di rumahnya beliau gitu Oh loh, ya, Pak. itu memang multitafsir jadinya pernyataan Pak Jokowi. Tapi menurut saya kalau proses itu hukum itu berjalan sesuai dengan yang Nah, inilah yang kemudian Bang Vincent, inilah yang kemudian akan menjadi salah satu tantangan kami kepada Polda Metro Jaya pada saat gelar perkara nanti hari Senin. Ya. Oh ya, hari Senin gelar Ya, perkara. betul. Kami akan challenge penyidik tuh di situ. Harus ada kepastian hukum. Tunjukkan ijazahnya. Iya, harus tunjukkan ijazahnya. Kenapa itu barang bukti soalnya? Tapi pesan jangan difoto nanti dianalisa lagi di. Oh enggak boleh. Karena gini Bang. Itu barang bukti Oh ya? iya, ditunjukkan Tidak itu boleh. ditunjukkan itu bukan untuk publik, ditunjukkan itu kepada tersangka. Ya. Dan ada kewajiban penyidik untuk menunjukkan itu kepada tersangka. Karena orang ini udah tersangka, Bang. Kalau Meskipun tidak ditahan ya. Ya. Karena orang inilah yang kemudian kalau dilimpahkan ke jaksa penuntut umum akan diadili. Oke. Kan dia harus tahu dalam perkara apa saya ditetapkan sebagai tersangka dan alat buktinya apa dan barang buktinya apa. Saya dituduh melakukan pencemaran nama baik. Objeknya ijazah. Mohon ijazahnya diperlihatkan dong ke saya. Oke. Saya ingin lihat ijazahnya kayak apa sih? Ya. Wajar dong. Dan itu hak tersangka, Bang. Setelah Senin kesini lagi Bang ya. Hah? Setelah Oh, boleh. Saya juga penasaran ijazah aslinya kayak gimana. Oh, boleh, Bang. Oh, Oke. boleh. Kalau kita mau diskusi setelah Bang, gelar perkara. Siapa tahu kami bisa lihat ijazahnya gitu. Ya. Oh, ternyata ijazahnya sama dengan yang dianalisa oleh Dian Sandi. Atau jangan-jangan ijazahnya beda gitu loh, Bang. Oke. Nah, kan bisa aja. Kan kami juga belum lihat, Bang. Siap. Nah, Bang Roy dan kawan-kawan itu udah jarang bicara. Kalau sebelumnya kan bahkan 1 atau 2 minggu setelah penetapan tersangka tuh mereka masih, orang selalu bilang roadshow, tapi saya bilang mereka selalu memenuhi undangan untuk bicara di TV, dan sekarang kayaknya jarang ya. Enggak, masih kok. Kemarin rame di Rakyat Bersuara itu kan karena hadir itu, Bang. Bang Rismon sama Mas Roy. Masih. Oke, masih. Masih aktif, Apa- masih melakukan aktivitas seperti biasa. Apa karena udah mikir-mikir tentang tawaran mediasi? Kalau untuk mediasi, Bang, nah ini menarik nih, pertanyaan penting juga nih, Bang. Kalau mediasi dari tim kami, proposal itu belum muncul, Bang. Belum muncul. Berarti tidak akan terjadi mediasi. Tidak akan ada mediasi. Karena mediasi itu kan dilakukan harusnya diajukan oleh orang yang dilaporkan kan. Atau orang tersangka lah. Ya, tersangka. Dia Nggak harus mungkin Pak Jokowi, ayo kita mediasi, nggak mungkin. Itu iya. menurut dia udah lewat itu Iya. kan. Jadi sampai sekarang belum ada. Belum ada, Bang. Belum. Belum ada. Belum ada atau tidak akan ada? Enggak, tidak akan ada proposal perdamaian. Oke, berarti Abang satu garis sama Refli Harun ya. Ya, kita tetap konsisten, Bang. Oke. Kita tetap konsisten, tidak ada proposal perdamaian dan tidak ada mediasi, pilihan mediasi. Oke, lalu kenapa sempat ribut itu soal mediasi itu antara Faisal dengan Artinya ada pihak-pihak di luar tim kita. di luar tim kami lah ya, dan di luar pengetahuan Mas Roy dan kawan-kawan, itu kemudian ada yang dorong mediasi. Oke. Ya. Apa tujuannya? Menurut Abang ya, menurut Ya. tim Abang. Kalau menurut saya mungkin ya aku nggak bisa menebak, Bang, apa tujuan mereka gitu, Bang. Hanya Faisal Assegaf yang bisa menjelaskan. Kalau Faisal kan menjelaskan bahwa ya udahlah biar selesai karena ini udah mulai tercium ada mengarah ke politik. Iya, karena nggak kayak gini, Bang. Makanya aku bilang dari awal itu kuncinya satu. Sebenarnya nggak perlu mediasi, nggak perlu restoratif justice. Sebenarnya cuma Pak Jokowi yang bisa menyelesaikan ini. Sebetulnya dari awal tuh kalau Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya dengan sikap kenegarawanan dia mengakhiri polemik ini,
Saya yakin itu pasti ditunjukkan. Gini aja deh Bang, kalau barang asli diminta untuk ditunjukkan pasti ditunjukkan. Oke. Tapi kalau ada satu barang dipertanyakan keasliannya kemudian tidak ditunjukkan, jangan-jangan indikasi itu ada Bang. Oke. Atau jangan-jangan Pak Jokowi bilang ngapain lah, buat apa saya tunjukin? Ya kan pada akhirnya, tunggu aja. kan Pak Jokowi membiarkan bangsa ini kan berkelahi gitu loh Bang. Quote and quote ya, Ya. Narasinya jadi liar ya. jadi liar. Kan yang rugi Pak Jokowi sendiri. Terakhir Bang, terkait mediasi tadi kan si Faisal mengembuskan ada isu-isu politik lah di situlah ya. Orang kemudian bilang kerja nanti Bang Sangaji ini nggak akan apa namanya. Kalau mau kasar nggak guna lah. Ini udah bergeser ke politik soalnya gitu. Ya kan? Pemain akan berganti. Ya, Roy akan dipinggirkan, yang akan maju nanti adalah orang-orang yang punya perspektif politik melihat masalah ini. Gimana menurut Abang? Kalau menurut aku itu kurang tepat. Karena kan persoalannya kan jadi persoalan hukum sekarang. Ya, Ini kan udah penetapan tersangka. betul. Penetapan tersangka itu kan berarti hukum pidana sudah berjalan gitu. Tapi ingat, penetapan tersangka ini barulah langkah awal dari satu sistem peradilan pidana yang masih panjang, Bang. Jadi jangan dianggap bahwa dengan penetapan tersangka ini kubunya kami dalam konteks penegakan hukum ini sudah kehilangan pijakan gitu, enggak. Ya, kehilangan urgensinya. Ya, enggak. Kehilangan Enggak, Bang. urgensinya. Justru dengan penetapan tersangka inilah ini malah akan ke depan malah semakin akan membuka kotak Pandora baru. Oke. Kalau ini mau digiring, ini mau dibawa ke persidangan, ya kami siap dibawa ke persidangan. Pastilah ya. Iya, betul. Hanya begitu dibawa ke persidangan, Pak Jokowi kan harus hadir sebagai saksi. Oke. Karena dia saksi pelapor gitu, Bang. Dan pada saat dia hadir sebagai saksi pelapor dalam satu persidangan, dan persidangan itu kan akan disorot oleh semua kamera TV, Bang. Ya, Ini mantan presiden loh, Bang. betul. Yang menjadi saksi atas tuduhan terhadap ijazahnya gitu. Tapi orang bilang ya kompornya Kalau itu live, semua fakta kan akan terbuka di situ, Bang. betul. Kami sebagai tim kuasa hukum misalnya, kan akan menggali keterangan Pak Jokowi. Menggalinya kan bukan menggali kulitnya, menggali sedalam-dalamnya. Kita ingin mencari kebenaran material. Oke. Apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah? Kan ijazah adalah ujung. Tapi kan kami akan menggali dari mulai proses kuliahnya Pak Jokowi. Kapan Pak Jokowi masuk kuliah? Ya. Bagaimana bisa nggak diceritakan proses kuliahnya? Oke, itu nanti di sidang, Pak. Iya Bang, benar Bang. Ini aku sampaikan kulit-kulitnya aja gitu loh Bang. Artinya kewajiban hukum Pak Jokowi kemudian atas perkara ini ketika beliau laporkan, ya harus siap menghadapi juga proses persidangan gitu. Siap. Lalu orang kan bilang ini kompornya sama tapi nanti gorengannya udah beda. Maksudnya gimana? Aku nggak ngerti bahasanya tuh. Kompornya tetap ijazah asli dengan persoalan Roy CS dan kawan-kawan. Nanti gorengannya udah ganti. Kalau gorengannya itu gorengan politik nanti. Kalau itu aku nggak bisa komen Bang. Gimana itu? Karena aku concernnya kan ke penegakan hukum. Iya, karena yang sekarang berjalan. Gini Bang. Kalaupun ada goreng-gorengan seperti itu, ya mungkin tukang gorengnya beda kali Bang. Bukan kalau sudah mulai nih Bang gorengan politik kelihatannya ya. Ya enggak. Bahkan kemarin ada debat antara PSI dengan Demokrat gitu yang judulnya keren banget menurut saya itu di Kompas. Kader nyenggol ijazah, ya kan? AHY singgung apa namanya? Kudeta Demokrat. Ini kan gini Bang, sebetulnya ini bermula dari hal yang sederhana. Lagi-lagi aku bilang sama gitu, hal yang sederhana hanya yang dipertanyakan tuh kan lembar ijazahnya Pak Joko Widodo. betul. Tapi karena Pak Joko Widodo tidak jujur untuk memberikan, tidak jujur dalam quote and quote ya, tidak jujur untuk menunjukkan itu kepada masyarakat yang kemudian heboh itu, tidak punya itikat baik, tidak punya sikap kenegarawanan, justru berbalik di balik kewajiban hukum, padahal beliau punya kewajiban moral. Kalau itu beliau udah lakukan dari awal, nggak ada itu ribut-ribut. Pasti kita mengawal proses pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai 2029 itu akan nyaman gitu loh Bang. Itu persepsi Abang di tempatnya Roy ya. Kalau di tempatnya Pak Jokowi kan mungkin yang sekarang dia munculkan. Ya akhirnya ini yang di permukaan doang ini. Gini Bang, akhirnya ijazah ini. Iya, kalau ini permukaan doang harusnya permukaan ini diselesaikan. Iya. Karena tadi Gibran nunjuk ijazah aja nggak yang percaya. Asrul Sani juga sempat diperdebatkan loh itu. Setelah dia nunjukin ijazah itu.
Ya, tapi Jadi ternyata menunjukkan sesuatu yang Mas Gibran kan belum pernah menunjukkan ijazah gini. Mas Gibran kan belum pernah menunjukkan ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Iya, artinya gini, menunjukkan sesuatu yang asli. Kapan Mas Gibran nunjukin? Kan udah dinunjukin ijazah SMA-nya. sarjananya itu kan. Ijazah SMA-nya kan Ijazah asli. dipersoalkan. Ditunjukin Gini. karena Gini Bang. Ijazah SMA emang enggak pasti saya Abang aja ragu, saya kan? takut salah, bukan. Abang aja Karena ragu sistem pendidikannya ketika dia enggak tamat SMA di Indonesia, Bang. Dia kan melanjutkan ke Singapura. Iya, tapi Dan kan waktu punya itu sertifikat kita datangin, kan. Tapi kan punya sertifikat iya, kan. datangkan orang dan setelah ke Indonesia, Bang, ada lembaga persamaan. Itu yang harus Abang kejar nanti. Nanti saya nggak kasih petunjuk loh. Karena saya pernah datangin orang yang Abang mau tanya nggak? Aku udah periksa Kemdiknas loh, Bang. yang pernah kuliah Kip. ya. Itu Aku gimana? udah periksa Kip. Surat keterangan itu keluar, Ya. itu karena ada aplikasi yang diisi oleh Mas Gibran. Ya, dia upload 2 data penting. Data pribadinya dia sama data. Mau kemana Bang ya, John? Enggak, ini udah jam. Enggak, ini menarik. Iya, Ini iya, menarik iya. loh, Bang. Iya, iya. Karena akulah yang periksa Oke, nanti gini Kemdikdasmen. aja. Aku Tentang yang Gibran. mempertanyakan Kemdikdasmen soal Gibran. bagaimana sampai kemudian Siap. surat keterangan ini bisa Oke. keluar. Tentang Gibran nanti kita bahas Episode lagi. berikutnya. Episode berikutnya. Tapi kita selesaikan yang ini Iya, dulu iya, ya kan. Seperti tadi saya bilang, kalau dari pihak Abang kan kenapa dari dulu aja nggak lu tunjukin. Tapi menurut Pak Jokowi, misalnya saya di Pak Jokowi, gue lihat orang-orang ini bukan soal ijazah Ya ini. berarti Pak Jokowi membiarkan persoalan ini jadi panjang. Ya. Justru Pak Jokowi lah yang kemudian membuka celah akhirnya kemana-mana. Kan sebenarnya gini Bang, kayak luka lah ya. Kayak kita kena penyakit misalnya. Ya. Sebenarnya penyakit itu bisa cepat disembuhkan gitu loh Ya. Bang. Kalau Supaya saya, Bang, jangan melahirkan penyakit-penyakit baru gitu loh Bang. Jangan komplikasi lah istilahnya gitu Bang. kalau Pak Jokowi kan Kalau Pak Jokowi nunjukin dan menyelesaikan dari awal pada saat hasil penelitian Mas Roy itu muncul, saya kira nggak akan ada tuduhan bohir, nggak akan ada tuduhan siapa untuk mengkudeta siapa, Iya. ya kan? Buat apa menunjukin sesuatu yang asli kepada orang yang nggak percaya, Bang? Kalau itu adalah rakyat biasa, seperti Bang Vincent dengan saya, it's okay Bang. Iya. Tapi Pak Jokowi lagi-lagi adalah mantan presiden yang dipilih oleh rakyat. Dan bukankah Dan beliau punya tanggung jawab moral. Saat ini kejujuran Pak Jokowi dituntut oleh rakyat. Dan wajar. Karena Pak Jokowi pernah meminta-minta suara rakyat. ya. Pak Jokowi pernah mengemis-ngemis suara rakyat. Saat inilah waktu yang tepat masyarakat menagih kejujuran Pak Jokowi. Dan bukankah justru karena dia bekas orang besar itu maka dia harus berhati-hati, Bang? Justru karena dia orang besar Menunjukkan itu, sesuatu. justru karena dia orang besar itulah dia harus menunjukkan sikap kenegarawanannya yang akan tercatat. Karena begini Bang, mohon maaf, Ya. ijazah ini kalau tidak ada kejelasan maka akan menjadi bagian dari catatan sejarah. Ya. Karena apa? Karena perdebatan itu kan akan menjadi memori. Betul. Dan bukunya Bang Rismon, Mas Roy dan Dr. Tifa, Jokowi White Papers itu kan akan dibaca terus. Ya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi Bang. Dan suatu hari ketika Pak Jokowi mungkin tidak ada lagi, kita tidak ada lagi, bangsa ini kan akan tetap berjalan ke depan. Ya. Makanya Di satu waktu itulah rakyat akan membuka dokumen oke. bahwa pernah presidennya ijazahnya dipertanyakan. Meskipun belum dibuktikan Ya. asli atau palsu. Nah, makanya Tetapi polemik itu sudah muncul. Dan tidak ada klarifikasi dan tidak ada pembuktian dari presiden yang dituduh punya ijazah itu. kalau sejarah rujukannya, Bang, makanya emang benar udah langkah Pak Jokowi harus ke pengadilan. Biar nanti yang membaca generasi kemudian bukan opini, persepsi dan perdebatan di dunia Sebenarnya dari awal kalau menurut saya Tapi sesuatu akan yang jauh lebih diputuskan elegan. secara Gini, legal Bang, gitu ya, Bang? akan jauh lebih elegan. Akan jauh lebih elegan. Ketika sedari awal ketika isu ini menerpa Pak Jokowi menyelesaikan itu dengan sangat cepat. Ya. Ketika Pak Jokowi seperti didiagnosa oleh dokter punya satu penyakit, Oke.
harusnya Pak Jokowi langsung minta kepada dokter untuk segera menyembuhkan penyakit ini. Ya, itu Supaya tidak komplikasi kemana-mana. Tapi karena tidak disembuhkan oleh Pak Jokowi, tidak mau beliau sembuhkan, Bang, akhirnya ambil minum bang, airnya angkat aja bang. Nggak ada larangan di sini mau ada logonya apa nggak pakai aja gitu bang. ya Nggak bang. apa-apa bang. Oke bang. Akhirnya penyakitnya berkomplikasi kemana-mana bang. Ya. Tuduhan orkestrasi lah, tuduhan ada uang masuk ke Mas Roy lah, tuduhan ini ada kepentingan 2029 lah. Abangku, pernah nggak abang? Kita lihat gaya Jokowi menghadapi masalah ya. Biasanya dia munculin. Bang, gua minum ya bang. Siap. Biasanya dia munculin beberapa hal lalu dia lihat siapa sih ularnya. Nah, dia nongol semua gitu. Nah, Enggak, kalau sekarang Pak gini. Jokowi masih punya kepentingan pribadi di 2029 sih nggak masalah. Pak Jokowi ini kan udah selesai. Iya. Secara konstitusional, Pak Jokowi kan tidak mungkin lagi mencalonkan diri sebagai Secara presiden. formal ya selesai ya bang. Artinya Kalau non-formal Pak kan Jokowi itu cukup menjadi negarawan aja, menjadi tokoh bangsa. Oke. Duduk manis di Solo tapi Betul. terus menyampaikan pikiran-pikirannya kepada bangsa ini. Gitu. Ya. Tapi SBY Mega kok tidak dilarang seperti itu bang? Iya kan happy aja. Enggak, SBY Aku pikir kalau persoalan ini diselesaikan dari awal kan Pak Jokowi nggak akan sepusing ini gitu loh. Oke, tapi pernah nggak begini bang? Karena kita lihat Akhirnya ya apa? cara Pak Jokowi Akhirnya menyelesaikan apa? masalah. Akhirnya apa? Pak Jokowi harus Bisa gini. klarifikasi lagi, Ya. harus ini lagi Kan melihatnya. akhirnya dia lihat kan bang, ini ada satu kertas muncul di analisa dan selalu menyudutkan saya, ya kan? Bareskrim munculin hasilnya Ya, di analisa. karena gini bang, tidak ada Gitu. kejujuran. Itu yang dilihat Jokowi kan? Iya. Kalau Jadi menurut tidak dia ada misalnya kejujuran, gini. kalau tidak ada kejujuran, akhirnya yang terjadi adalah ya semua dipertanyakan. Iya. Wajar, menurut aku wajar. Itu negara Dan demokrasi. Roy, kita Roy- nggak bisa menyerahkan kebenaran absolut itu kepada Oh tidak. otoritas. Tidak. Karena otoritas bisa salah, Bang. Atau Jokowi juga udah nggak ada di dalam otoritas itu kan bang? Ya, tapi kan orang-orang itu kan adalah orang-orang yang dahulu dipilih Pak Jokowi. Iya, kan Pak Kapolri misalnya. Yang dilihat Jokowi kan Pak, gini. sebentar, Pak Kapolri misalnya kan nggak bisa dibantah. Itu orangnya Pak Ya Jokowi. oke, sekarang di bawah Prabowo. Iya kan? Nah, yang dilihat Pak Jokowi kan gini. Ini kemarin mereka analisa warna. Tetap aja ijazah saya salah ya kan. Keluar lagi satu fotokopi ya. Dipancing sama Andi Azwan misalnya. Saya punya scan ijazah asli. Ya, gini Dianalisa aja. lagi. Bagusnya kalau menurut saya, ya Pak Jokowi dengan sangat jujur, ya udah, ijazahku lah. Nah, karena ini udah di jalur hukum, kita tunggu di pengadilan ya, Bang. Oh, kita tunggu di pengadilan. Benar. Apa konklusi Abang terakhir Ya, konklusi saya. tentang kusut masai kata Konklusiku terakhir adalah Pak Jokowi sejak dari awal tidak jujur terhadap ijazahnya. Oke. Itu konklusinya. Itu konklusiku. Oke. Baik, terima kasih Bang Sangaji. Seru sekali. Nanti boleh datang lagi ya, Bang.